Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu, di sini saya ingin mengimbaskan sedikit tentang setelah kami mengikuti pelatihan matematika gembira. Nah, di sini saya ambil di modul 1, aku dan bilangan sahabat bermain. Nah, matematika di PAUD itu sudah ada di dalam keputusan Beskap nomor 042-H-KR-2025. Nah, matematika di sini menceritakan tentang matematika pada konteks PAUD itu meliputi kemampuan menyatakan hubungan antar bilangan dengan berbagai cara atau kesadaran mengidentifikasi pola, mengenali bentuk dan karakteristik benda di sekitar yang dapat dibandingkan dan diukur, analisis data, mengkuantifikasi objek dan kesadaran mengenai waktu. Nah, tanpa kita sadari ibu-ibu ya, di PAUD memang itu sudah kita laksanakan matematika di dalam di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, ini contohnya salah satu nih matematika di PAUD itu seperti kesadaran bilangan, operasi hitung, bentuk, kesadaran ruang dan lokasi, pengukuran waktu, pola, bentuk sederhana dan konsep aljabar dan analisis dasar. Seperti apa yang bisa kita lakukan untuk di PAUD, kegiatan pembelajaran di PAUD? Ini adalah salah satunya elemen matematika di PAUD. Contohnya di aljabar ya. Aljabar itu seperti memilah, mengelompokkan, membuat pola, memecahkan masalah sehari-hari. Itu kan sudah kita laksanakan ya, seperti kita membuat memilah dari jenis kacang-kacangan, kan itu seperti bisa kita lakukan, mengelompokkan juga. Nah, terus di sini ada bilangan, membandingkan urutan kegiatannya, membagi materi di antara teman, menghitung hubungan satu-satu, menghubungkan pemahaman dalam berbagai penggunaan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ini adalah bentuk geometri. Bentuk geometrinya lebih dari sekedar menamai bentuk-bentuk, tidak hanya sekedar mengenalkan bentuk saja. Kegiatannya juga seperti misalnya geometri termasuk memahami hubungan spasial, posisi, benda 2 dimensi dan 3 dimensi. Contohnya yang misalnya kubus, ya kotak, itu kan 2 dimensi ya. Terus menyusun bentuk dengan gabungan berbagai bentuk data. Selanjutnya adalah pengukuran, memahami atribut benda-benda, membangun konsep pengukuran tidak baku, aplikasi bilangan untuk mengukur seriasi, membandingkan dan mengurutkan panjang, berat, luas, volume dengan satuan tidak baku. Selanjutnya adalah analisis data, mengelompokkan informasi, mengorganisasi informasi secara sederhana, bertanya dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan informasi yang dikumpulkan, dengan organisasi, mengurutkan, menyotir, membandingkan dan menyajikan data dari banyak benda. Ini adalah sesuatu kegiatan yang bisa kita lakukan elemen matematikanya di PAUD. Lanjut terus. Nah, mengapa pemahaman akan bilangan penting untuk membangun kemampuan matematika murid? Ini adalah pemahaman akan bilangan merupakan kemampuan esensial menjadi prasyarat untuk kemampuan matematika lainnya. Dengan pemahaman bilangan yang kuat,
murid dapat membangun strategi yang efisien dan akurat bagaimanapun bentuk masalah numerasi yang dihadapi. Karena sebanyak sekarang ya kita lihat literasi dan numerasi itu sedikit sekali dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran di TK. Apalagi di PAUD ini adalah merupakan fondasi awalnya. Nah, matematika gembira bukan karena kita untuk bergembira, bersenang-senang, tidak. Gembira itu adalah singkatannya yaitu G-nya itu gali, E-nya itu eksplorasi, M-nya itu buat konten, B-nya itu buat aktivitas, lalu ikuti pemikiran murid dan rayakan dan akhiri pembelajaran. Nah, RPP-nya juga selain pembelajaran mendalam yang kita masukkan, alur gembiranya juga harus ada. Nah, sini ada gali dan eksplorasinya. Nih, seperti apa kegiatan gali eksplorasi? Seperti misalnya detektif bilangan. Anak diajak bernyanyi lagu balat dan Ate Mahmud ya. Contohnya seperti apa? Dari gambar yang ini. Mungkin ada yang dari gambar ini. Dari dua gambar ini. Nah, pertanyaan pematik apa yang bisa kita ajukan kepada murid supaya kegiatan itu berdiskusi? Teman-teman, coba lihat gambar ini ada apa aja? Iya, karena yang akan kita eksplor itu adalah bilangan. Nah, dari gambar saja kita bisa mengajukan pertanyaan tematik, anak mengenal dengan bilangannya. Tidak harus kita menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi melalui kegiatan ini saja kita bisa mengajarkan bilangan. Ya, betul yang kata Ibu Siti tadi. Berapa nih? Coba Ibu perhatikan. Ibu ada gambar apa saja nih? Nah, ada berapa burungnya ya? Ada berapa burungnya ya? Jadi anak mencoba berhitung sendiri. Dia mencari. Nah, ya itulah namanya gali dan eksplorasi, ya. Banyak sekali bisa yang kita lakukan. Nah nih, gali eksplorasi itu menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan melalui lingkungan sekitar murid. Jadi tidak hanya menghitung nih, guru mengajak anak menghitung 2 burung terbang, 2 burung di pohon, membandingkan jumlah kupu-kupu di dalamnya, atau menghitung daun yang jatuh. Lingkungan menyediakan situasi yang nyata. Sama seperti pembelajaran mendalam itu adalah konsepnya harus dekat dengan situasi lingkungan yang nyata. Nah, gambar 2 itu tadi menunjukkan bahwa pengenalan bilangan dapat dilakukan pada kegiatan rutinitas sederhana di sekolah seperti server time dan absen pagi. Menghitung temannya itu juga termasuk, ya. Kita lanjut. Nah, tadi gali eksplorasi, ya. Nah, kalau dari gambar 2 ini, Bu, apa yang bisa kita lakukan pertanyaannya? Iya, berbentuk perhatikan B. Masa sini B tidak nampak video situ. Sini. Besar awal tahun 2024. Nah, ini adalah ini aturannya apa nih? Capaiannya CP ya? ATP-nya. Nah, alur tujuan pembelajaran ATP untuk usia 3-6 tahun. Kepekaan bilangannya apa? Anak menyebutkan bilangan secara berurutan. Nah, ini anak membandingkan jumlah benda sedikit benda yang ada di sekitar tanpa membilang atau segi kaki. Anak
Anak menunjukkan pemahaman korespondensi satu persatu menggunakan benda konkret. Anak memahami bilangan terakhir yang disebut menunjukkan jumlah benda yang dihitung. Anak memahami representasi bilangan dan simbol berbeda. Selanjutnya, nah ini buat kontennya. Buat konten ini harus capai jumlah bilangan termasuk sampai 6 tahun. Anak menyebutkan urutan bilangan secara berurutan. Seperti apa contohnya? Nih, gambar dengan boleh dengan baju kan? Nah, mengenai jumlah kecil tanpa membilang. Ini kan tanpa harus kita membilang, tapi anak memahami bilangan itu. Nah, ini contoh kegiatannya. Bisa dilakukan. Itu biasa kita lakukan di dalam kelas. Nih, contohnya juga membandingkan timbangan. Nah, mana yang berat dan mana yang tidak, mana yang lebih banyak dan lebih sedikit. Nih, memahami bilangan. Setelah angka 1, 2, 3, angka berapa? Ini contohnya juga contoh kegiatan. Nah, ini buat konten. Lanjut kita buat aktivitas. Pembelajaran mendalam sudah tahu lah ya. 8 dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, ada kerangka pembelajaran. Nah, aktivitasnya itu kegiatan kita yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Nah, ikuti pemikiran murid. Nah, pada bagian ini kita bisa belajar melakukan evaluasi dengan mengikuti cara berpikir murid. Karena kan anak murid itu secara spontan yang kita lakukan. Misalnya tidak hanya nilai benar atau salah, tetapi juga proses pemahaman bilangan saat bermain. Evaluasinya dilakukan secara autentik melalui asesmen formatif menggunakan alat seperti checklist, lembar observasi atau dokumentasi kalian. Contohnya seperti ini. Nah, lanjut. Nah, kami ada layanan mengakhiri pembelajaran. Nah, di sini kegiatannya bisa kita lakukan refleksi, berdiskusi, dan guru memberikan apresiasi. Terima kasih. Saya rasa itu saja yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.